ترى هل لنا عودة معاد لا إله إلا الله. Ya walikul niyatin sholihah al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah kajian kitab Bukutul Lijan yang saya hormati dan saya muliakan, kemarin telah diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad Umar Nawawi mengutip dari dawuhnya Rasulullah SAW bahwa ada 4 golongan dari seorang wanita yang menjadi penghuni surga. Begitu juga ada 4 golongan dari seorang wanita yang menjadi penghuni neraka. Kemarin telah diterangkan 3 kelompok dari seorang wanita yang menjadi penghuni surga. Di antaranya adalah seorang wanita yang afifah, wanita yang menjaga kehormatannya, yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya. Selain itu juga seorang wanita yang sabar atas cobaan-cobaan hidup, atas musibah-musibah yang mengenai keluarga, atau musibah-musibah yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita tadi. Dan wanita yang ridho terhadap pemberian yang sedikit dari seorang suami. Ini adalah macam dari seorang wanita pertama yang termasuk ahli surga. Tadi adalah orang wanita yang menjaga kehormatannya, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada suaminya, dan juga seorang wanita yang sabar, seorang wanita yang ridho terhadap pemberian seorang suami meskipun diberi tidak memahamkan atau pemberian yang sangat-sangat sedikit. Kemudian yang kedua adalah seorang wanita yang ketika ditinggal, seorang wanita yang memiliki sifat pemalu, ketika ditinggal suaminya keluar rumah atau suaminya berada di luar rumah, maka dia bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga dirinya, dan juga bisa menjaga harta bendanya seorang suami. Kemudian yang ketiga adalah seorang wanita yang apabila dia berada di sampingnya seorang suami dan suaminya lagi berkata, maka seorang istri atau seorang wanita ini dia mendengarkan perkataan daripada seorang suami. Yang ketiga, sedangkan yang keempat ini akan kita bacakan pada pertemuan kali ini dan juga menjelaskan tentang golongan wanita-wanita yang termasuk penghuni. Kita terangkan supaya kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Anak-anak istri kita juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nusannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ada alaina wa aulatina wa dzurriyyatina wa talamidina bi barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa dzakara lan nutur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal arba'ati saking wong papat, golongan kang kaping papat, imra'atan ing wong wadon mata kang mati zaujuha sapa bojo lanange imra'ah, walaha lan iku keduwe imra'ah wa auladun utai pira-pira anak siborun kang cilik-cilik. Fahabisa mongko ngeker sapa imro'ah nafsaha ing awak dhewe imro'ah ala auladiha ing atase pira-pira anake imro'ah. Wa rabbat lan didik sapa imro'ah ing auladiha wa ahsanat lan gawe
utawi bagus sapa imro'ah ilaihim maring auladiha walam tatazawwaj lan ora rapi sapa imro'ah khasyata ayyadayyu krana kuwatir yen to kasio-sio sapa aulad. Adapun macam yang keempat dari seorang wanita yang merupakan penduduk atau penghuni surga, sebagaimana yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ialah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sementara wanita ini memiliki anak-anak yang masih kecil atau dia memiliki anak yatim. Jadi ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, ternyata dia masih punya anak kecil yang belum balik, yang belum belum menginjak usia balik, anak yatim. Kemudian dia didik anak tadi dengan pendidikan yang baik, mengertikan tentang ilmu agama, mengertikan tentang kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya, kewajibannya kepada orang tua, makanya diberi pendidikan yang sangat baik. Dan sementara wanita ini tidak menikah untuk yang kedua kalinya karena dia khawatir ketika dia menikah dengan laki-laki lain maka anak-anak tadi akan tersia-sia. Inilah golongan yang keempat yang merupakan dijamin oleh Rasulullah SAW merupakan penduduk surga, yaitu seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sementara dia punya anak yang masih kecil, dia didik anak tadi dengan sebaik-baiknya dan dia tidak menikah lagi untuk kedua kalinya karena khawatir apabila ditinggal menikah yang kedua kalinya maka anak-anak dia akan tersia-sia. Tidak ada yang mendidik. Kalau nanti sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang banyak sekali yang diantara masyarakat kita seperti itu juga banyak. Artinya seorang wanita ketika ditinggal mati suami maka dia tidak menikah kedua kalinya karena sakno atau kasihan terhadap ketika ditinggal kawin lagi seumpama maka nanti akan terbengkalai, pendidikannya akan terbengkalai. Wala ketika sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa ngaramati sapa Allah Gusti Allah ala kulli adami ing atase saben anak Adam al jannata ing swarga ayadkhula yen to manjing sapa kullu adami ha ing jannah qabli ing dalam satulung ingsun ghaira anni ang satulung ingsun lan kuwi kali sapa ingsun anyamini saking alat ingsun faidan imra'atun moko dumakan utawi pepatun biru iku gancang atau di aki-aki sapa si imra'ah di ingsun ila babil jannati maring lawangi surga. Fa aku lumangka ngucap sapa ingsun ma utaya apa iku lihadi kudu iku imra'ah biru hali aki-aki sapa hali di ingsun. Fayuqalu maka ketika akhir maring ingsun ya Muhammaduhu Muhammad hadhihi utawi iki imro'atun wong wadon kanat kang ana sapa imro'ah hasanah iku bagus jamilatan turkan ayu wa kana lan ana iku indah ing dalem sandinge imro'ah yatama sapa pira-pira anak yatim laha kang kedue imro'ah pasodarat moko nyabari sapa si imro'ah alihina ing atase yatama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepada semua anak cucunya Nabi Adam, yang kita seperti anak cucunya Nabi Adam alaihissalam, untuk masuk surga sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti di hari kiamat yang akan berada di pintu surga yang paling pertama kali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi nggak mau masuk ke dalam surga dulu sebelum semua umat yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga dulu. Tapi nanti di hari kiamat yang pertama kali yang berada di pintu surga itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memasukkan semua umatnya yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun umat itu tadi umat yang hanya beriman di dunianya atau dalam hatinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa pada akhirnya nanti umatnya Rasulullah itu semuanya akan masuk ke dalam surga. Entah nanti mampir dulu di neraka beberapa tahun, beberapa ratus tahun, pokoknya yang akhirnya atau endingnya nanti semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah memperingat kita, artinya kabar gembira buat kita semua sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti pada endingnya kita semua nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada awalnya mampir dulu ke dalam neraka karena dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal kebaikan, amal keburukan kita ketika berada di dunia. Meskipun beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun dulu kita berada di neraka, kemudian nanti juga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang pertama kali yang berada di pintu surga kelak di hari kiamat itu adalah Rasulullah SAW. Ternyata dalam hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagi anak cucunya Nabi Adam alaihissalam untuk berada di pintu surga sebelum aku masuk dalam surga sebelum aku Rasulullah SAW. Hanya saja dari arah kananku, aku kata Rasulullah itu melihat ada seorang perempuan yang lebih dulu atau mendahuluiku di pintu surga. Jadi dari cerita ini, dari hadis ini, nanti di hari kiamat ada seorang wanita yang lebih mendahului di pintu surga daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku berkata, mali hadhihi tubadiruni. Aku berkata kepada malaikat, amalan apa wanita ini sehingga dia bisa lebih mendahuluiku di pintu surga. Maka dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perempuan ini adalah perempuan yang sangat elok, yang sangat cantik rupanya, cantik wajahnya, dan cantik akhlaknya. Dia memiliki beberapa anak yatim, dan dia ketika di dunianya mendidik anak-anak yatim tadi dengan pendidikan yang baik, dan dia bersabar atas kelakuan anak-anak. Jadi seorang perempuan, seorang wanita ketika ditinggal mati suaminya dan dia memiliki anak yang masih kecil, anak yang belum balik, dan dia mau bersabar untuk mendidiknya dengan baik, tidak menikah untuk kedua kalinya, maka nanti kelak di hari kiamat dia berada di pintu surga mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis dalam kitab ini. Hatta balawa sehingga tumeka sapa apa amruhna apa perkarane ayatana aladikan balawa kang tumeka apa lagi tasyak karo mongko terima sapa Allah Gusti Allah la maring imro'ah dari kain gunung-gunung sampai. Jadi ketika dia mendidik anak-anaknya di dunia, mendidik anak kecil, anak yatim dengan sabar, sampai anak-anak tadi menginjak usia tadi. Dan inilah orang yang termasuk ahli surga sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian 4 golongan yang merupakan penduduk neraka. Di kitab beliau ini juga mencantumkan 4 golongan penduduk neraka karena supaya kita sebagai umatnya Rasulullah SAW supaya kita bisa berhati-hati jangan sampai termasuk golongannya keempat wanita ini. Summa qala mengkali ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amal arba'atu anakum utawi yang 4 alawatika binari ing dalam neraka pamra'atun mengko iku wadon baliyatul lisani kang Allah lisani. Ai fahisatuhu tegese kang Allah lisani ala zaujiha ing atase bojo lanange imro'ah. In ghaba lamun lunga anha saking imro'ah zaujuna sapa bojo lanang imro'ah lam tasun mongko ora ngersa sapa si imro'ah nafsaha ing awak dhewe imro'ah wa in hadura lan lamun ana hadir sapa si
zarot adat mongko nglarani sapa imro'ah hu ing zaujuha bimatil hamzati kelawan maca dawa hamzai ai al-dobat tegese muringati sapa zaujah hu ing zaut min ghairi dambin saking tanpa dosa bilisaniha kelawan lisani. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dawuhnya, melanjutkan sabdanya dari sabda yang di atas tadi, yaitu golongannya orang-orang atau golongannya perempuan-perempuan, wanita-wanita yang merupakan penduduk surga. Kemudian beliau melanjutkan, adapun 4 orang golongan dari kalangan wanita yang merupakan penduduk neraka adalah yang pertama, seorang wanita yang berkata kotor kepada suaminya. Jadi ketika suaminya berkata, maka dibalas dengan perkataan yang tidak baik, yang menyakitkan hatinya seorang laki-laki atau menyakitkan hatinya seorang suami. Dan apabila dia seorang suaminya itu berada di luar rumah, maka dia tidak bisa menjaga kehormatannya. Jadi geleman karo wong liya artinya ketika berada di ketika suaminya berada di luar rumah, ketika bekerja di kantor atau di pasar ataupun dimanapun, maka dia sebagai seorang istri memasukkan orang lain ke dalam rumahnya suami, atau memasukkan orang lain yang bukan mahramnya ke dalam rumah suami, atau bahkan kadang-kadang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu golongan yang mana dia nanti kelak di akhirat penduduk neraka. Wa in hadara adantu bilisanihi, adat bilisaniha. Dan ketika suaminya berada di sisinya, berada di sampingnya atau berada di rumah, maka seorang istri tadi melukai suaminya dengan lisannya. Di ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang menyakitkan hati suami. Nah, inilah golongan yang pertama yang nantinya di akhirat nanti adalah merupakan penduduk neraka. Di seorang wanita yang perkataannya jelek kepada suami dan dia tidak bisa memelihara atau menjaga kehormatannya dari orang lain, menjaga kehormatannya dari laki-laki yang bukan mahram. Dan ketika suaminya berada di rumah, maka dia sering menyakiti suaminya dengan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan. Qala ngendika sapa Umar bin Al-Khattab, sapa Umar bin Khattab inna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngendika sapa Rasulullah ayu imra'atin utawi endine wadon rafa'at iku ngerti sapa imra'ah sautaha ing suara imra'ah ala zaujiya ing atase bujulanan imra'ah illa anna kejubung lakna biha imra'ah kullu syai'in apa saben-saben suci ta'at kang muncul alai ing atase kullu syai' asam suatu. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa dirinya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita yang mengeraskan suaranya kepada suaminya ketika berkata dengan baik, suaminya berkata dengan pelan, ternyata dibalas dengan perkataan yang kotor atau perkataan yang lebih tinggi, perkataan yang lebih keras. Keras di sini bukan keras karena tabiat, tapi keras karena suatu hal lain. Kalau tabiat beda lagi seperti orang-orang pesisir, itu biasanya bicaranya, nadanya lebih keras daripada orang-orang yang bukan pesisir. Jadi nadanya merupakan tabiatnya mereka seperti itu, maka ya bukan termasuk golongan daripada orang-orang yang berada di dalam hadis ini. Dan hadis ini maksudnya adalah ketika biasanya bicara lembut, biasanya bicara halus, kemudian pada saat itu dia bicara yang lantang, yang lebih daripada suara suaminya. Barang siapa atau seorang wanita yang meninggikan suaranya kepada suaminya, maka setiap segala sesuatu yang terkena sinar matahari itu semuanya melaknat kepada wanita tadi. Kabeh perkara makhluk Gusti Allah sing kena sinar matahari itu nanti semuanya melaknat kepada wanita, yang mana wanita itu tadi telah mengeraskan suaranya di hadapan suami.
Jelaskan di sini bukan kok kebiasaan atau bukan wataknya, bukan, tapi yang biasanya halus, biasanya pelan, biasanya lembut, kemudian pada saat itu entah kurang mood atau kurang enak atau kurang pikirannya lagi jenuh atau pikirannya lagi kalut, lagi susah, kemudian menjawab ucapan suami dengan ucapan yang kasar. Ini yang dimaksud dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan setiap wanita yang ucapannya keras kepada suami, yang benar-benar wataknya seperti itu. Bagaimana saya katakan tadi, sebetulnya orang-orang pesisir, orang-orang yang dekat dengan lautan, yang biasa berkata dengan nada yang lebih keras, itu bukan termasuk dari golongan hadis yang diancam oleh Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang menjelaskan seorang wanita yang diancam oleh Rasulullah SAW. Wa mura'atun lan wong wadon takallafa tukallifu kan merti-merti sapa imro'ah zaujaha ing bojo lanang imro'ah ma ing barang layuti bukan ora kuasa sapa zauj. Yang kedua, golongan wanita yang merupakan penduduk neraka. Itu adalah seorang wanita yang memaksa suaminya bekerja melebihi daripada kekuatannya. Diminta hal yang lebih daripada kekuatan daripada suami. Contohnya ketika suami mampunya dalam sehari dia mampu hanya bisa menghasilkan 10.000 atau 50.000. Ternyata istrinya orang yang materialistis, kemudian menuntut suaminya untuk bekerja untuk menghasilkan 100.000 atau 200.000. Banyak di antara kita, di antara masyarakat kita seperti itu. Karena ramainya atau gonjang-ganjingnya dalam sebuah keluarga itu ketika tidak ada rukunnya dalam sebuah keluarga itu karena mungkin seperti ini. Artinya bahwa seorang wanita menuntut yang lebih daripada kekuatan seorang suami. Suaminya mampunya hanya 50.000, maka dia menuntut 100.000 atau 200.000. Kenapa? Karena marry dengan tonggone atau mungkin karena kepingin hidup yang lebih enak, yang lebih mewah, karena teman-temannya juga hidupnya mewah dan sebagainya. Akhirnya dia menuntut suaminya untuk bekerja yang lebih daripada batas kemampuan daripada seorang suami. Inilah seorang istri yang mendapatkan ancaman yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, termasuk penduduk atau ahli nar atau ahli neraka. Makanya seorang istri, kemarin diterangkan bahwa seorang istri yang solehah itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu hanya ada dua, tipenya hanya dua. Di dalam Al-Quran itu tipenya hanya ada dua, tapi tidak banyak. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, as-solihatu qanitatun hafidhatun lil-ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang soleh, wanita yang solihah. Itu siapa sih wanita yang solehah itu? Wanita yang solehah itu adalah qanitatun, wanita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada suaminya. Kemudian hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, bisa menjaga dirinya ketika suaminya di luar rumah, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, juga menjaga hartanya suami ketika suaminya berada di luar rumah. Cuma ini, wanita yang solehah menurut Al-Quran itu hanya ada dua. Artinya nggak banyak-banyak, cuma dua ini. Ketika seorang wanita itu sudah bisa melakukan dua hal ini, maka dikatakan sebagai wanita yang solehah. Yaitu yang pertama, wanita yang taat kepada Allah Rasul-Nya, taat kepada suami, dan wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga harga bendanya suami ketika suami berada di luar rumah. Makanya ayat ini juga diterjemahkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, sabdanya kemarin, idza sholatil mar'atu khamsaha,
Ila sholatil mar'atu khamsaha wa shomat syahroha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha fadkhuli qila laha udkhilul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ketika seorang wanita itu sholat 5 waktu, artinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpuasa bulan Ramadan, ia juga taat kepada Allah, taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hafidhat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Ini wa hafidhatun lil ghaibi, seorang wanita yang menjaga kehormatannya ketika suami berada di luar rumah. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah seorang wanita yang ata'at zawjaha, yang taat kepada suaminya, maka qila laha udkhulul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka dikatakan kepada wanita tadi, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun, pintu surga manapun engkau kehendaki. Ini jadi dari ayat Fas-sholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah, bahwa wanita yang soleh adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya, dan juga seorang wanita yang hafidhatun, yaitu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya suami dengan ketika suami berada di luar rumah. Sebagaimana dawuhnya kami tadi, yaitu ketika wanita itu sholat 5 waktu, kemudian dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tidak melaksanakan, meskipun tidak pernah melaksanakan ibadah sunnah yang lain seperti Senin Kamis dan sebagainya, menjaga kehormatannya, kemudian dia taat kepada suaminya, dijamin sama Rasulullah masuk surga melebihi yang manapun dia. Sebenarnya kalau melihat ini, sebenarnya untuk menjadi seorang wanita yang solehah itu sebenarnya adalah gampang, mudah, nggak banyak syarat, cuma syaratnya 2, yaitu qanitatun hafidhatun. Wanita yang solehah adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah punya suami, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya. Ketika punya suami, menjaga harta bendanya suami ketika suaminya berada di luar rumah. Ini jadi macam yang kedua dari seorang wanita yang mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW akan menjadi penduduk neraka adalah seorang wanita yang memaksa suaminya untuk menghasilkan sesuatu yang tidak atau di luar batas kemampuan seorang suami. Kala ngendika sapa Abu Bakar sami itu ngrumu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu haling ngendika sapa Rasulullah inna ra'atan sak temene wong wadon abadat kang ibadah sapa si imro'ah ibadah ahli samawati kelawan kaya ibadah ahli langit wa ardilan ahli bumi sunna atau khalat mawakadikane mlebu ati sapa si imro'ah al zaujiyah ing atase bojo lanang imro'ah al gumma ing susah min jihatin nafaqati saking arai nafaqah illa ja'at kejaba teka sapa imro'ah yaumul kiamati ing dalam dina kiamat wa yaduha hale utawi tangane imro'ah maululatun iku getati den belenggu ila umukia tumeka maring ujune imro'ah wa rijluha utawi sikil imro'ah muqayyadatun iku den taleni wasitruha utawi aling-aling imro'ah kehormatan imro'ah iku mahdukun iku den rusak bahwa juga utai wajah imro'ah kalifun ikut busem wa ta'ala kolan gundelan biha kelawan gundel itu nyeret biha kelawan imro'ah malaikatun sopo piro-piro malaikat biladun kan kasar-kasar sidatun berkan keras yang gunakan modo menurun sopo si malaikat biha kelawan gu imro'ah binari ing dalam neraka. Rasulullah SAW berkata, dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita yang beribadah seperti ibadahnya penduduk langit. Jadi seorang wanita yang benar-benar ahli ibadah, sehingga disamakan dengan ibadahnya para malaikat yang berada di langit sana. Dan seorang wanita yang beribadah seperti ibadahnya ahli langit atau penduduk langit dan penduduk bumi, kemudian dia membuat suaminya susah dikarenakan nafkah. Jadi seperti ini.
seorang wanita istri, dia beribadah dengan sangat rajin sehingga ibadahnya itu melebihi daripada ibadahnya para malaikat yang berada di langit dan di bumi. Tetapi pada suatu ketika dia membuat susah suaminya dikarenakan kurangnya nafkah. Jadi seorang wanita yang kurang bersyukur atas pemberian seorang suami, dikai sami ini, kurang ke sami ini, kurang ke ini, apa ini, kurang ke tempe, kurang apa ini, tasik kurang ndok, dikai ndok, kurang daging, kai daging, kurang terus kurang. Artinya kurang syukurnya kepada seorang suami, menuntut terus terhadap suami tentang masalah nafkah. Maka di hari kiamat kedua tangannya akan dibelenggu sampai dengan lehernya. Dan kedua kakinya akan diikat. Serta kehormatannya dihilangkan. Dirusak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajahnya kelak di hari kiamat menjadi kusam. Seperti halnya seorang yang nggak pernah mandi, atau seseorang yang nggak pernah mengusap muka. Mukanya nggak berseri-seri. Dan akan diseret oleh malaikat dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah seorang wanita yang mana dia kurang syukurnya terhadap seorang laki-laki ketika diberi nafkah oleh suami, ternyata masih kurang syukur sehingga menyusahkan seorang suami. Susah dalam segi nafkah, dikai sami ini tasik kurang, dikai sami tasik kurang, dikai sami tasik kurang, sehingga laki-lakinya menjadi susah. Maka dia nanti akan diseret oleh para malaikat dimasukkan ke dalam api neraka. Meskipun di dunianya dia adalah orang yang ahli ibadah, bahkan ibadahnya menyamai dengan ibadahnya penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi bagaimana tadi, sebagaimana kapan seorang wanita iso memegang dawuhnya Kanjeng Nabi tadi, cukup sholat 5 waktu, cukup berpuasa Ramadan, nggak usah puasa yang lain, dan cukup menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga harta bendanya suami, dan taat kepada suami, jaminan dia masuk surga. Jadi nggak perlu banyak-banyak ibadahnya, nggak perlu ibadah sunnah qobliyah atau ba'diyah, juga nggak perlu puasa sunnah Senin Kemis atau puasa-puasa yang lain. Pokoknya ngelakoni Ramadan wis cukup, ngelakoni poso Ramadan, ngelakoni sholat 5 waktu tanpa pernah ditinggalkan, dan dia menjaga kehormatannya, benar-benar dia jaga kehormatannya, tidak gampang-gampang dengan laki-laki yang bukan natrinya, dan taat kepada suaminya, apapun perintah suami dia lakukan selama perintah tadi tidak untuk kemaksiatan, jaminannya dia masuk surga. Namun sebaliknya tadi, ketika seorang wanita dia punya suami, dia beribadahnya banyak sekali, akan tetapi dia tidak taat kepada suaminya atau menyakiti suaminya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa mar'atun lan wadon la tasturu kang ora nutupi sapa imra'ah nafsaha ing awak dhewe imra'ah minar rijali saking pira-pira wong lanang. Wa takhruju lan metu sapa si imra'ah min baitiha saking omah imra'ah mutabarrijatan hale melahirake ing pepaes. Mudhiratan tegesi melahirake rizinatiha maring pepaese imro'ah wa mahasiniha lan pira-pira kebagusane imro'ah lirijali maring pira-pira wong lanang. Dan yang ketiga, yang kelompok ketiga dari seorang wanita yang menjadi penghuni neraka itu adalah seorang wanita yang tidak bisa menutupi dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya. Jadi ketika dia keluar rumah dengan memakai pakaian yang minim atau memakai pakaian yang membuka auratnya, ketok pundae, ketok petise. Macam yang ketiga ini adalah seorang wanita yang tidak bisa menjaga dirinya dari pandangan orang lain, dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Laki-laki yang bukan mahramnya. Dan dia ketika keluar rumah, maka dia memperlihatkan perhiasannya, memperlihatkan keelokannya, kecantikannya dan sebagainya. Inilah wanita yang nantinya dikabarkan oleh Rasulullah SAW
merupakan salah satu dari penduduk neraka. Qala ngendika sapa Salman Al-Farisi, radhiyallahu anhu, saniku ngutung sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah ayyu imra'atin utawi endi-endine wong wadon. Tazayyanat iku pae sapa imra'ah wa tatayyabat lan gawe wangin sapa imra'ah wa kharajat lan metu sapa imra'ah min baiti zaujiha saking omahe daleme tujulan imra'ah ibine zauj fa innaha mungkosakumane imra'ah tamsi iku metu laku sapa si imra'ah fi suktillahi ing dalem dunya Allah wa ghadabihi lan ghadabi Allah hatta tarji'a sehingga bali sapa imra'ah. Salman Al-Farisi berkata, aku kata Salman Al-Farisi mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita yang berhiaskan diri, dimacak sing ayu, kemudian dia memakai minyak wangi dan dia keluar dari rumahnya suami tanpa seizin suami, maka sesungguhnya dia berjalan berjalan di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakoni seorang wanita tadi ketika dia keluar dari rumahnya suami tanpa izin suami dan dia bersolek atau berdandan dan sebagainya mungkin minyak wangi, maka dia berjalan mendapatkan ghadab atau mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjalannya tadi disertai dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai dia pulang kembali ke rumahnya suami. Jadi sangat berat memang seorang wanita. Jadi sebenarnya dalam ilmu syariat, dalam agama Islam sangat diatur sekali. Jadi seorang wanita itu jangan sampai keluar rumah tanpa izin suami, atau ketika izin suami jangan sampai macak atau berdandan yang sehingga mengakibatkan timbulnya fitnah. Di antara fitnah itu adalah tertariknya wanita atau laki-laki yang bukan muslim pada dirinya. Jadi kebanyakan seperti itu, terjadinya perang dunia ketiga dalam rumah tangga itu karenanya seperti itu tadi. Ketika seorang wanita keluar rumah ternyata ada laki-laki lain yang tertarik kepada dirinya. Disebabkan wanita tadi berdandan atau wanita tadi memakai minyak wangi, mengakibatkan orang lain terjerat. Karena sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa seorang wanita itu merupakan jaringnya setan, artinya alat untuk menggoda kaum adami. Jadi kaum laki-laki itu paling mudah, paling gampang seorang laki-laki itu terkena tipu daya setan dengan alat seorang wanita. Waqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu mamra'atin utawi enti-enti wong wadon nazat iku nyopot sapa imra'ah siapa ing dodote imra'ah fi ghairi baitiha ing dalam liyane oma imra'ah aita kasyafat tegese buka sapa si imra'ah lil azani bi mari pira-pira wong lanang ya khalaqa mung rusak sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla anha saking imra'ah sitrahu ing aling-aling zauj. Rawan cerita akibu hati sapa Imamu Ahmad sapa Imam Ahmad wa Tabarani wal Hakim wal Baihaqi lan Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabarani dan Hakim dan Imam Baihaqi, seorang wanita yang melepaskan bajunya, dia melepaskan bajunya berada di selain rumahnya, entah rumahnya siapa atau berada di luar rumah. Maksud melepaskan bajunya di sini, dia tidak menutupi auratnya. Dia membuka auratnya untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Contohnya ketika keluar rumah, ketok pundake, ketok keleke, ketok petisi, sebagaimana artis-artis yang ada sekarang, seperti macak sing wayu, kemudian
kelek ketok, ketiaknya kelihatan, kemudian apa namanya ini bahunya pun juga kelihatan, betisnya pun juga kelihatan. Inilah wanita-wanita yang dia membuka auratnya, membuka anggota badannya untuk dinikmati oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan merusak kehormatannya suaminya tadi. Merusak kehormatan suami. Kenapa? Karena suaminya tadi tidak bisa menjaga istrinya. Bagaimana saya katakan kemarin bahwa seorang istri merupakan tanggung jawab sepenuhnya seorang suami. Jadi kalau ada apa-apa dari seorang istri, maka yang bertanggung jawab adalah seorang suami. Ketika seorang istri keluar rumah dengan membuka auratnya, kemudian dinikmati, dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, maka imro'atun lan wong wadon laisa kan ora ana iku lahab kedue imro'ah habun apa sejo illal akla kejaba mangan wa syurbalan ngombe wa naumalan turu walaisa lan ora ana iku lahab kedue imro'ah rawbatun apa karep ai iradatun tegese karep di sholatin ing dalam sholat wala bi taatin lan ora ing dalam taatillah lan ora ing dalam taat ing Allah wala bi taat rasulillah lan ora ing dalam taat ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wala fi ta'ati zaujiha lan ora ing dalam taat bojo lanang. Macam yang keempat yang dihafalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang wanita dari golongan wanita yang merupakan penduduk neraka itu adalah seorang wanita yang dia menikah. Tujuan daripada menikah hanya makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Apa ada? Ada banyak. Jadi seorang wanita kawin atau menikah dengan laki-laki yang sudah mapan, laki-laki yang sudah punya kekayaan, punya penghasilan, supaya dia hidupnya enak, makan dulu, Jadi, tanpa memperdulikan, tanpa ada kehendak untuk taat kepada Allah, tanpa ngopeni masalah sholati, tanpa ngopeni perintah Gusti Allah, tanpa ngopeni apa sebenarnya ibadai, tanpa ngopeni taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak ada keinginan untuk taat kepada suaminya. Inilah nomor 4 dari macamnya seorang istri atau seorang wanita yang merupakan penduduk neraka. Dia nikah dengan seorang laki-laki yang tujuannya hanya ingin makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, tidak ada keinginan untuk taat kepada Allah, tidak ada keinginan untuk taat kepada Rasul, tidak ada keinginan untuk taat kepada seorang suami. Iso makan enak, iso turu enak, dan sebagainya. Ini banyak sekali di antara masyarakat kita seperti itu. Kawin atau nikah dengan laki-laki yang sudah makan, yang tujuannya supaya makan dulu enak dengan tanpa usaha dan sebagainya, tanpa memperdulikan masalah perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperdulikan kewajiban dia kepada suami. Fal mar'atu mongko utawi wong wadon ira kanat iku ing dalem nalikane ana sapa imro'ah biha sifati iku lawan ikhlas pira-pira sifat al arfati tegese kelawan papat al madmumati kang den woto kanat mongko ana sapa imro'ah iku makunatan iku den laknati ai mubadatan tegese den dohaki anu khairi saking kebagusan min ahli nari saking ahli neraka illa antatuba kejaba yang bertobat sapa imra'ah ai min dalika tegese saking mengkono-mengkono hadis sifat kuli sifat dari seorang wanita apabila memiliki keempat sifat tadi. Yang pertama tadi adalah seorang wanita yang berkata kotor kepada suaminya, tidak bisa menjaga harga dirinya. Kemudian yang kedua adalah seorang wanita yang memaksakan suaminya bekerja melebihi dari batas kemampuan suami. Yang ketiga, seorang wanita yang tidak menutupi anggota badannya dari pandangan orang lain, pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia keluar rumah dengan memakai perhiasan, memakai wewangian dan sebagainya. Yang keempat adalah wanita yang tujuan dia menikah adalah hanya untuk makan minum tidur tanpa memperhatikan ingin taat kepada Allah,
taat kepada Rasul dan juga tanpa ingin taat kepada seorang suami. Keempat ini apabila dimiliki oleh keempat sifat ini dimiliki oleh seorang wanita atau salah satunya dimiliki oleh seorang wanita, maka dia adalah orang yang dijauhkan dari kebaikan. Bukan hanya dijauhkan dari kebaikan, dia juga termasuk min ahlin nar, termasuk ahli daripada atau penduduk neraka, kecuali kalau dia taubat dari sifat-sifat tadi. Jadi dia bisa masuk ke dalam surga selama ketika di hidupnya tadi taubatan nasuha, menghilangkan sifat-sifat yang jelek kepada seorang suami. Taubatan nasuha, taubat dengan sesungguhnya. Minta maaf kepada suaminya ketika minta maaf kepada seorang suami. Maka dia termasuk bukan ahli nar tapi min ahlil jannah. Wa rawalan nyritakake sapa al-hakimu sapa Imam Hakim annahu ing sak temene kelakuan kala iku mutab sapa imraatun sapa wong wadon bin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ibni ammi sak temene anak lanange paman insun iku fulana rupane fulah iku yufatibni iku ngelamar yuktibuni iku ngelamar sapa si ibnu ammi ni ingsun ayat tegese ngajak sapa ibnu ammi ni ingsun ilang nikah maring nikah. Akhirni mongko mugi aweh kabar panjenengan ni ingsun ya Rasulullah ma iku apa haku zauji utawi haki wong lanang ala zaujati ingatan si bojo wadon. Fa in kana mengkalamun ana apa dalika haku mengko hak sayan iku suci-suci ay ampun tegese perkara putih bukan kuat sapa ingsun kuwi ing anak. Ai aktiru tegese kuwasa sapa sing sunare ing atas amal, tazawwajtu mongko ngerapi sapa ingsun ing Ibnu Ami. Diceritakan dari Imam Hakim dalam kitabnya Imam Hakim bahwa ada seorang wanita sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bercerita bahwa ada anak pamannya yaitu sepupunya. Sepupunya itu ingin menikahinya, ingin melamarnya, melamar wanita tadi. Maka wanita tadi berkata, ya Rasulullah, mungkin jenengan iki paring kabar dumateng kawula. Napa sih hak-haknya seorang suami yang wajib dilampahi kalian seorang istri. Jadi wonten salah setunggalipun seorang wanita sowan marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini cerita pilih yang ini bagi dilamar kalian sepupune. Nah, ketika dilamar, niki sakderenge dilamar, niki taket dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi napa sih haknya seorang laki-laki ingkang kedah dipunlampahi kalian seorang istri. Nak kapan hak niku gampil, hak niku kula niki saged nglampahi, kula nggih rabi utawa nikah kali sepupu kula niku wau. Tapi nak kapan kewajiban niku kok amprat, abot, nggih kula nggih mboten siyos nikah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, kalau ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku min haqihi kusana saking haqi zauj an ing sak temene kelakuan. Ai annahu tegese kelakuan, ai asyana tegese kelakuan. Iku lausana lamun mili min kharabu. Apa janur irunge apa janur irung lurune zauj daman apane gede wa qayhan lan nanahi fala hisat mongkon dilati sapa imro'ah sapa zaujah hu ing daman wa qayhan dikasil ha iklan kasreha la hisat bilisani ha kelawan lisane imro'ah ma adat mongko ora lekani sapa si imro'ah hakahu ing hake zauj. Nah, ketika ada seorang wanita tanya kepada Rasulullah Kanjeng Nabi, apa sih hak seorang suami ingkang kedah dipunlampahi kalian seorang istri. Nah, kapan hak niku gampil, hak niku ringan, nggih kula badhe nikah dumateng tiyang niku wau. Tapi nak kapan hak seorang suami niku kula niku mboten saged nglampahi, mboten saged kula napa jenenge lampahi, mboten saged kula lampahi, monggo kula nggih
boten sios nih. Maka dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa di antara haknya seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri adalah seandainya kedua lubang hidungnya suami ini mengalirkan darah sama nanah, kemudian dijilati atau dihilangkan oleh istri dengan lisannya. Jadi dihilangi karo lisan, didilati karo istri ini. Maka seorang istri itu belum memenuhi hak-haknya suami. Ini perumpamaan. Jadi saking gede ini hak seorang suami sehingga harus dilakukan oleh seorang istri. Sampai-sampai diibaratkan kata Nabi bahwa seandainya kedua lubangnya suami ini mengalirkan darah dan mengalirkan nanah, ini mesti wong itu mesti jijik orang gelem dilatih. Kemudian didilati atau dihilangkan oleh istri dengan lisannya didilati, maka itu belum memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Jadi saking gedine haknya seorang suami kepada seorang istri. Sampai dikatakan seperti tadi. Jadi apa jenenge mesti wong itu niku napa tiyang setri niku mesti jijik dengan adanya darah, dengan adanya napa jenenge nanah. Apa melih nek kapan didilati karo lisan mesti mboten burun. Jadi kata-kata yang ngoten dari seorang suami, seorang istri itu apa namanya belum bisa memenuhi haknya seorang suami. Saking gedene haknya seorang suami terhadap istri. Wal min kharu utai min khar dikasil khai kelawan fasil kha al mujahati kan benenton siji kharbul anfi ku bolongane irung. Laukana lamun ana apa kelakuan asyanu tegese ana apa kelakuan yang bagi iku sayukjo ayat juzu tegese wenang libasan kedua lanang ayat juga apa yang sujud satu pasal libasan maring menungso liyane ay akhara tegese menungso liyane la amartu mangko yak diperintah sapa ingsun almar'ata ing wong wadon antas juga ing yen to sujud sapa mar'ah li zaujiha maring bojone. Terusannya hadis niku wau, seandainya diperbolehkan dalam syariat seseorang itu sujud kepada orang lain, sujud dalam artian sujud meletakkan dahinya di telapak kaki orang lain, maka pasti aku memerintahkan seorang istri untuk bersujud di depan suaminya. Ini seandainya dalam agama diperbolehkan. Berhubung dalam agama nggak diperbolehkan orang itu sujud kepada orang lain karena bisa menjadikan orang itu keluar dari agama Islam dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adapun sujud-sujudnya malaikat ketika di surga, ketika Nabi akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan sujud-sujud meletakkan dahi, tapi sujud-sujud sebagai penghormatan, menghormati atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Nabi Adam. Ketika ada perintah dari agama untuk bersujud, itu meletakkan dahi meletakkan dahi di di telapak kakinya orang lain atau makhluk lain itu ada. Tidak diperbolehkan. Kalau ada yang melakukan maka dia keluar dari agama Islam. Karena agama Islam tidak memperbolehkan seseorang itu sujud untuk orang lain. Seandainya dalam agama itu diperbolehkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku merintahkan kepada seorang istri untuk bersujud kepada seorang suami. Saking gedine haknya seorang suami kepada seorang istri. Ida takhala ing dalam nalikane manjing sapa zauj alaiha ing atase zaujah lima krono barang fadolakan ngunggulake ing sapa Allah Gusti Allah alaiha ing atase zauj karena ada keutamaan-keutamaan yang telah diberikan kepada seorang laki-laki daripada seorang wanita. Memang sudah fitrahnya dari sananya, artinya memang dari sananya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang seperti itu. Ada keunggulan-keunggulan yang tersendiri dari seorang laki-laki daripada seorang wanita. Tapi juga seorang wanita punya keunggulan yang berbeda dengan seorang laki-laki. Jadi
seorang wanita itu sebenarnya lebih kuat, lebih kuat daripada seorang laki. Bagaimana pernah saya ceritakan bahwa seorang wanita itu gendong anak dari pagi sampai sore disambi dengan masak itu kuat. Laki-laki nggak kuat seperti itu, nggak bisa. Maka kadang-kadang gendong anak sak jam wis sampai wis pokokan wis pegel kabeh. Tapi seorang wanita nggak pernah mengeluh, bahkan malah merasa senang dan sebagainya. Karena kalau seorang wanita sebenarnya adalah lebih kuat daripada seorang laki-laki, Tapi berhubung hatinya itu layinun, hatinya itu adalah lembut, maka kekuatan tadi kalah dengan kelembutannya. Yang menonjol adalah kelembutannya, bukan kekuatan, tapi malah kelembutan. Sebenarnya kalau dihitung itu, kalau dilihat secara berpikir dengan sehat, seorang wanita itu lebih kuat daripada seorang laki. Dibuktikan dengan tadi. Jadi seorang wanita nggibul anak atau gendong anak ngalor ngidul ngetan ngulon disambi dengan masak, disambi dengan nyapu dan sebagainya. Dia mampu. Laki-laki nggak akan mampu yang seperti itu. Jadi ada beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang wanita yang tidak diberikan oleh Allah kepada seorang laki. Dan juga ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang laki-laki yang tidak diberikan oleh Allah kepada seorang wanita. Qalat ucap sapa si imro'ah walladzi ba'asaka walladzi demi zat ba'asaka mutus sapa si alladzi ka ing sira bil haqi kelawan tenan la atazawwaju ora bakal rapi sapa si ingsun bagian selagine si tetep adutnya apa dunya. Nah, ketika seorang wanita tadi telah dikhabari oleh Rasulullah bahwa haknya seorang laki-laki adalah seandainya dia laki-laki tadi mengalirkan darah dari kedua hidungnya tadi kemudian dijilati oleh lisannya oleh seorang istri itu belum bisa memenuhi haknya seorang suami, dan juga ketika seandainya seorang itu boleh bersujud, maka Kanjeng Nabi memerintahkan kepada seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Maka ketika dijawab seperti itu oleh Rasulullah, wanita tadi berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi la atazawwaju ma taqitu." Demi zat yang telah mengutusmu dengan benar wahai Rasulullah, demi Allah saya tidak akan menikah selama dunia itu masih ada. Karena apa? Dikhawatirkan, dia khawatir kalau dia menikah nggak bisa memenuhi hak-haknya seorang suami. Ini apa namanya? Yo apa jenenge? Yo ana wae diperbolehkan. Jadi seorang itu boleh tidak menikah. Tujuannya apa? Tujuannya kalau memang dia lebih khusyuk beribadah, lebih lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diperbolehkan tidak menikah kalau tujuannya niatnya dia tidak suka terhadap sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan Nabi itu adalah menikah. Jadi antara sunnahnya Rasulullah adalah menikah. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnah-sunnahku, maka dia bukan termasuk golongannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bawah diterangkan juga meskipun kewajiban seorang istri kepada suami itu lebih besar, lebih berat, tetap seorang Kanjeng Nabi menyarankan kepada seorang wanita untuk tetap menikah. Nanti di bawah diterangkan juga ada hadis yang seperti itu. Waqala telah mengucap sapa Aisyah tu sapa Siti Aisyah radhiyallahu anha, atat teko fatatun sapa pemudi sapa bocah wadon nom ilang Nabi manikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala mengucap sapa si kata ya Rasulullah ini satemene ingsun iku fatatun iku bocah wadon nom ukhtabu dilamar sapa ingsun. Pak akro mongko sengit sapa ingsun atas wija ing rabi. Fama mongko iku apa hakul zauji utawi hak bocah lanang alamar ati ing atase wong wadon. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, lawakan lamun ana min farqihi iku saking sirae zaud ila qadami itu muka maring dengan zaud sukitu apa manau pala hisab mongko dilati sapa imro'ah ing sodit
Ma'adat mongko ora bisa nekani sapa si imro'ah syukrau ing nuburi zauj. Qalat ngucap sapa si imro'ah afala tazawwaju ana ta mongko ora rabi sapa ingsun. Qala ngending sapa Nabi bala iya tazawwaji rabi sapa sira fa innal wasata min tazawwud khairun iku bagus. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang pemudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemudi wanita yang masih muda itu datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kula niki seorang wanita yang masih muda. Kula niki nanti dilamar kali tiyang jaler. Lan kula niki mboten remen nikah, mboten remen nikah. Terus buat nopo haki seorang laki-laki ingkang kedah dipenampai kali seorang istri. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, laukana min farqihi ila qadami swadidun, seandainya dari atas kepala sampai ujung kaki seorang suami itu ada nanahnya, kemudian didilati atau dihilangkan oleh seorang istri dengan lisannya, maka seorang istri tadi belum bisa memenuhi hak-haknya seorang suami. Ini mirip dengan hadis dengan ini. Kemudian pemudi tadi berkata, kalau niki saya ini nikah apa mboten kan Nabi? Nabi dijawab oleh Nabi, nikahlah karena pernikahan itu ada kebaikan. Karena pernikahan itu ada kebaikan. Meskipun kewajiban seorang wanita kepada seorang suami itu begitu beratnya, tetap Kanjeng Nabi menganjurkan kepada wanita tadi dan kepada wanita umatnya Rasulullah SAW untuk menikah. Karena dalam pernikahan itu banyak sekali kebaikan. Ibadah yang paling gampang, ibadah yang paling mudah itu nikah. Mari terangkan bahwa ketika pasangan suami istri saling memandang, maka dosa-dosa dari kedua pasang mata suami istri ini diampuni atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Hanya mandeng tok. Ketika suami mandeng bojone sing wedok mandeng pada suami yang sing lanang pada yang laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang keluar dari kedua bulan mata. Ketika seorang laki-laki memegang tangan seorang istri, maka dosa-dosa dari anggota tubuhnya laki-laki maupun yang wanita itu juga keluar seperti adanya tetesan air. Itu di dosanya di rontok di. Ini hanya megang tangan tok. Kemudian ketika seorang laki-laki itu merangkul atau seorang suami merangkul istrinya, maka dosa-dosa dari seluruh tubuh akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang paling gampang adalah menikah. Jadi mandeng tok ngene bojone ibadah. Turu karo bojone ibadah. Mangan bareng karo bojone ibadah. Kemudian sholatnya seorang laki-laki dengan istrinya itu melebihi daripada sholatnya dia dengan orang lain. Jadi berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang mau menikah. Meskipun dalamnya itu ada beberapa hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang suami dan seorang istri. Ono inae ya ono ora inae, tapi luwih akeh inae tinimbang ora inae. Jadi menikah itu banyak kebaikannya meskipun ada sebagian yang tidak tapi luwih akeh ini ibadah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa wae sing dilakoni ibadah. Kujulanan kowe napa kok ya dinilai ibadah. Seorang wanita ketika memasakkan suaminya juga dinilai ibadah. Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang pasangan suami istri di dalam rumah itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam menikah daripada seseorang itu tidak menikah. Di samping itu juga untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia. Karena kalau tanpa pernikahan maka tidak punya keturunan. Kalau tidak punya keturunan maka akan bisa menghabiskan atau bisa menjadikan habisnya manusia. Menikah itu merupakan
Di antara kaitannya adalah untuk melangsungkan kehidupan manusia. Terus dilanjut, punya anak, punya cucu, punya dan sebagainya. Lebih banyak manfaatnya, lebih banyak kebaikannya daripada tidak menikah. Makanya Nabi menganjurkan kepada seluruh wanita, dalam hadis tadi, menganjurkan kepada seorang pemudi tadi untuk tetap menikah, meskipun di dalamnya tadi ada hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang berat bagi seorang istri. Waruyalan dan cerita akhir bisa nabi melawan sangat hati aswafi jahidin kang bagus soko Sulaiman atau Baroni nisbatun iku nisbat ila tobariyatan maring tobariyah ala lirik kiasin ing atase ora kiasine wahia utawi tobariyah bagi Madinatun iku negara atau kota bisa ing negara Syam. Tobariyah diriwayatkan sebuah hadis Innal mar'ata wa anna mar'ata ing sak temene wong wadon iku latu ati ora bisa nekani sapa mar'ah Allah ing hati Allah taala alim nuru sapa si Allah hatta tu ati ya si nekani sapa si mar'ah hakka zaujiha ing hati bojo lanang imra'ah ulah sukabehane hakka zaujiha lau sa'ala lamun takon lamun jaluk sapa si zaujiha ing imra'ah wa ya hadu ta imra'ah ala dhri kota bin ing atase duri apa-apai utoh lantaran mongko ora nyegah hu ing zaut nafsuha apa awak. Imam Tabari meriwayatkan sebuah hadis bahwa seorang wanita, seorang istri itu tidak bisa atau tidak memenuhi, tidak bisa menjalankan hak-haknya Allah sehingga dia menjalankan kewajiban-kewajiban kepada seorang suami. Jadi kudu beriringan. Nah, kapan dia taat kepada Allah juga harus taat kepada seorang suami. Artinya apa? Artinya di sini ketika dia hanya taat kepada Allah tanpa taat kepada seorang suami, maka ketaatannya kepada Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia hanya taat kepada seorang suami tanpa taat kepada Allah, maka ketaatannya pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diiringan bersamaan. Sebagaimana dalam ayat Quran itu ada aqimus sholata wa atuz zakat. Kebanyakan ayat Al-Quran dua perintah ini selalu beriringan, yaitu aqimus sholah, dirikanlah sholah, dan tunaikanlah zakat. Kebanyakan dari ayat-ayat Al-Quran di mana ada perintah mendirikan sholat, melaksanakan ibadah sholat, di situ ada perintah untuk menunaikan zakat. Artinya apa? Artinya perintah ini selalu beriringan, tidak bisa dilakukan salah satunya ditinggal yang lain. Contohnya nanti atiullah wa atiur rasul. Kebanyakan ayat di situ menjelaskan ketika ada perintah melaksanakan taat kepada Allah, di situ juga perintah untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak cukup hanya taat kepada Rasul tanpa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak cukup pula hanya taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul. Kedua perintah ini harus selalu beriringan. Bagaimana ini? Bahwa ketika seorang wanita itu enggak akan bisa memenuhi haknya Allah kalau dia belum memenuhi haknya seorang suami. Dia harus beriringan. Melakoni haki Allah, melakoni sholat, melakoni ibadah Rasul dan sebagainya, perintah Allah SWT, dan juga melakukan kewajibannya sebagai seorang istri kepada seorang suami. Sehingga seandainya seorang suami tadi minta jatah kepada seorang istri, sementara seorang istrinya berada di atas kendaraan, maka dia seorang istri nggak boleh menolak. Saking gedene hak seorang suami kepada seorang istri tadi. Kala ngendika sapa Ibnu Abbasin anta teko imra'atun sapa wong wadon min khas amin saking kabilah khasam ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ngucap sapa si imra'ah ini setemene ingsun iku imra'atun iku wong wadon ayimun kang lega wa uridu lan ngarepake sapa sing ingsun an atazawaja ing yen ora rapi sapa sing ingsun pamam apa iku apa aku zauji utahe hati bujulana kala ngendika sapa kanjeng Nabi inna min haqi zauji satamene iku setengah saking hati bujulana ala zaujati ing atas bojo wadon ida arada ing dalam nalikan ngarepake sapa zauja ing zaujah
Farawatha mongko ngerayu sapa zaujah ing zaujah an nafsiha saking awak dhewe ne zaujah wa ya ali utawi zaujah ala dhahri fa'ilin iku ing atas dhuwur gegere unta la tamna mongko ora nyegah sapa zaujah ing zaud wa min hakilan iku setengah saking haki zaud ala tutia utawi yen ora aweh sapa zaujah syai'an ing suwi-wiji min baiti saking omahe zaud ila bi'idni kejaba kelawan idine zauj. Fa'in fa'arat mengkolamun agawi sapa zauj tani kaya mengkono-mengkono ito karena mengkono al-wizru apa dosa alaiha iku ing atase zaujah wal ajru lan ana apa ganjaran iku lau kedue zauj. Wa min haqqi lan iku setengah saking haki zauj ala tasuma utawi yen ora poso sapa zauj atau lawan poso sunat illa bi'idni kejaba kelawan idine zauj. Fa'in fa'at mengkolamun agawi sapa si zaud jahat muka keluwen sapa zaud atis lan ngelak sapa si zaud wa apisat lan ngelak sapa si zaujah walam ya taqabbalan ora den trimo apa saum minha saking zaujah wa in kharajat lan metu sapa si zaujah min baitiha saking men zaujah bi ghairi idnihi lan tanpa idine zaud la anat menglanati ing zaujah sapa al malaikatu sapa malaikat hatta tarji'a singgo bali sapa zaujah ila baiti maring ummi zauj au tatuba utawa yen tobat sapa si zaujah. Ada seorang wanita diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ada seorang wanita yang sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berkata, kanjeng Nabi, kula niki tiyang setri sing sampun legan. Kula niki kepingin simah. Nah, saat ini kesimah, kalau tanggulat makosi haknya seorang suami ingkang kedah dipunlampahi kali seorang istri. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, di antara haknya seorang suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri adalah ketika seorang suami menginginkan seorang istri dan menginginkan untuk berkumpul. Kemudian meskipun seorang istri berada di atas kendaraan, maka seorang istri nggak boleh menolak. Jadi salah satu haknya. Jadi kapanpun seorang suami menginginkan untuk berkumpul dengan seorang istri, seorang istri harus bisa melayani. Meskipun dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, selama tidak dalam keadaan haid dan nifas. Kalau dalam keadaan haid dan nifas, maka nggak boleh melayani karena hukumnya haram. Juga keadaan apapun setelah masa atau setelah berada di sabit atau berada di sawah atau setelah matun mengatakan seperti itu, maka tetap harus melayani, nggak boleh menolak. Dalam keadaan payah apapun nggak boleh menolak. Karena itu hanya suami. Yang kedua di antara haknya seorang suami adalah seorang istri nggak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya suami tanpa seizin suami. Artinya nggak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain yang mana barang tadi miliknya suami tanpa seizin suami. Jadi di antara tandanya wanita yang salehah, wanita yang taat tadi, ketika berada di rumah memelihara harta bendanya suami, di antara memelihara harta bendanya suami adalah tidak memberikan barangnya suami kepada orang lain, entah kepada tetangganya atau kepada orang miliknya sang istri, maka ya nggak apa-apa untuk memberikan hartanya sendiri kepada seorang suami, kepada orang lain. Tapi yang lebih baik ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain dari miliknya sendiri, bukan miliknya suami, maka yang lebih baik tetap izin kepada suami, sebagaimana keterangan yang telah dilakukan. Dan apabila dia tetap memberikan barang tadi kepada orang lain tanpa seizin suami, maka yang mendapatkan dosa adalah seorang istri, dan yang mendapatkan pahala adalah suami. Musro artinya dia nggak dapat apa-apa, malah dapat dosa, mendapatkan dosa. Kemudian di antara haknya seorang suami adalah seorang istri tidak berpuasa sunnah kecuali tanpa seizin daripada suami. Dan yang kemarin adalah puasa Senin, puasa Kamis, puasa hari Ayam Lebid, adapun puasa Arafah, puasa tanggal 10, puasa Asyura tanggal 10 Muharram, meskipun tanpa seizin suami, dia tetap diperbolehkan untuk berpuasa. Karena apa?
karena sangat besarnya pahala berpuasa pada hari itu. Ataupun hari Senin, hari Kamis, hari Ayyamul Bid, atau tanggal 1 Muharram, atau tanggal 1 Rajab, dan sebagainya. Ini dia nggak boleh berpuasa, kecuali dengan seizin suami. Dan apabila dia tetap berpuasa tanpa seizin suami, maka dia hanya mendapatkan lapar dan tidak mendapatkan pahala, bahkan puasanya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak yang ketiga. Kemudian hak yang keempat, apabila dia keluar rumah, seorang istri keluar rumah, baik dari rumahnya sendiri atau rumahnya suami, dia harus seizin suami. Ketika tidak diizin suami, maka dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali ke rumahnya suami. Atau dia mau bertobat. Keterangan-keterangan yang lalu nanti ketika dia keluar, haknya seorang suami adalah dia seorang istri minta izin kepada seorang Waqala lan dika sapa Rasul sapa Aliun sapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah takhaltu mancing sapa ingsun ala Nabi ing atase Kanjeng Nabi. Mohon sampai saya. Nah, kita akhiri sampai namanya hari ini sampai qadhiyah ini karena qadhiyah ini sangat panjang sekali. Jadi hadisnya Sayyidina Ali ini sangat panjang yang menceritakan dari keadaan-keadaan seorang wanita yang ditemui oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Beliau ini menemukan banyak dari umat-umatnya ternyata sedang dianggap disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya hadis ini dari kesimpulan secara singkat bahwa hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Ali ini adalah ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ternyata ketika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ini diperlihatkan dengan umat-umatnya, khususnya umat yang wanita sedang dianggap disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disiksa digantung dengan rambutnya, ada yang digantung dengan kedua payudaranya, ada yang dimasukkan api dari mulutnya kemudian keluar dari tubuhnya, adalah merupakan gambaran-gambaran kelak di hari kiamat bagi umatnya Rasulullah SAW yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Tiwas gitu. Waqala nantika sapa Ali sapa Sidina Ali karramallahu wajhah takhaltu manjing sapa ingsun ala Nabi ing atase Kanjeng Nabi baitiya saking lan ala Nabi ing atase Kanjeng Nabi ana ya ingsun wa Fatimah lan Sayyidah Fatimah awajibna mongko nemu sapa kita hu ing Kanjeng Nabi yapi halih mular sapa Kanjeng Nabi bukaan kelawan mular saditan kang banget Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lalu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Bidaka utawi dadi tebusane panjenengan abi iku ing abi bapak ingsun wa ummi lan ibu ingsun ya Rasulullah. Fa fidaka mongko lafaz fidaka mutata wa ma uti barang batu ing dalem sawise fidaka baru iku babare mutata ai ana tegesi utawi ingsun iku usti tebusi sapa ingsun akan maring panjenengan min huznika saking susah panjenengan wa buka ikalan mular panjenengan diabi kelawan tebusi kelawan bapak ingsun wa ummi lan ibu ingsun disiddati mahabbati krana bangete demen ingsun iya ka ing panjenengan ma utawi apa iku allati perkara abeka kang muringaken utawa kang mularake apa sunaka ing panjenengan ya Rasulullah. Niki suatu ketika Sayyidina Ali kali Sayyidah Fatimah niki sowan marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lebet teng daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah lebet dengan Kanjeng Nabi, ternyata menemukan Kanjeng Nabi dalam keadaan mular, dalam keadaan menangis. Kanjeng Nabi mular, nangis sing mboten kados biasane, nangis niki luwih banget. Maka Sayyidina Ali memberikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW. Kita kami wa ummi ya Rasulullah. Bapakku dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Nopo perkawis nopo sing saged sing dadosaken dengan iki mular. Jadi kita berarti kalau Sayyidina Ali
napa sih perkawis sing dadosaken jenengan iki mular. Maka dijawab oleh Rasulullah, qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali hu Ali lailata usia ing dalam mengini den lakake bumi sapa bi ingsun ila sama maring langit roa itu ningali sapa ingsun misaan ing pira-pira wadon min umati saking umat ingsun yu'adzabna halidin siksa sapa umati yu'adzabna halidin siksa sapa si umati finnari ing dalam neraka ai jahannam tegese ing dalam neraka ai jahannam tegese ing dalam neraka ya anwa'il adabi kelawan banget kelawan pira-pira wernane siksa Bapak itu mongko mular sapa ingsun lima krana barang roa itu kang ningali sapa ingsun min syiddati adzabina bayane bangete siksane nisa. Setelah Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidina Ali kanjeng Nabi perkawis napa sing dadosaken panjenengan iki mular. Dijawab oleh kanjeng Nabi, wahai Ali, ketika malam Isra Mi'raj, ketika aku di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat beberapa wanita dari umatnya Rasulullah SAW, mereka sedang diadab di neraka jahanam, sedang disiksa di neraka jahanam. Nabi ketika Isra Mi'raj ini dipun tinggalaken, dipun murahaken umat dari kalangan golongan wanita yang sedang diadab oleh Allah Subhanahu. Nah, aku menangis, maka aku menangis karena aku melihat bahwa siksaan mereka sangat-sangat berat. Jadi bukan hanya sekitar siksaan, tapi siksaan yang sangat memberatkan, sangat berat untuk mereka. Makanya aku menangis. Nah, apa siksaan ini insya Allah akan dibaca besok. Summa fasala sallallahu alaihi wasallam hadzal ijma' wallahu a'lam bis-shawab.